Selamat malam, perkenalkan nama saya Yosef Pradal Siotang, NIM 25053. Saya berasal dari Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik LPP Yogyakarta. Ini saya akan mempresentasikan mengenai sel tumbuhan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi, karena merupakan unit terkecil, maka sel merupakan penyusun yang paling mendasar bagi makhluk hidup. Setelah itu, sel berkembang lagi menjadi jaringan, hingga yang paling komplit menjadi sistem organ atau makhluk hidup itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan organel-organel sel tumbuhan. Yang pertama, inti sel atau nukleus. Inti sel adalah bagian paling dalam dari sel tumbuhan. Inti sel ini mempunyai beberapa fungsi diantaranya untuk pembelahan serta pertumbuhan sel dan sintesis protein. Yang kedua, vakuola. Vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan, dibatasi oleh selaput yang disebut tonoplast. Vakuola terbentuk karena pelipatan ke dalam membran sel tumbuhan muda berisi banyak vakuola kecil. Tapi dengan matangnya sel, terbentuklah vakuola tengah yang besar. Yang ketiga, kloroplas. Kloroplas adalah sekumpulan organel yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil, berfungsi bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria merupakan organel besar yang terbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria bermanfaat dalam memecah karbohidrat kompleks. Mitokondria mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau yang disebut dengan RE merupakan organ yang berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan sitoplasma dengan nukleus. Fungsi organel ini adalah mengangkat sisa lemak untuk dijadikan sebagai cadangan makanan. RE ini terbagi atas dua, yaitu RE kasar, yang berfungsi mengikat ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Yang kedua, RE halus, tidak mengikat ribosom, berperan dalam sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, serta menetralkan racun. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi berupa kantong pipih bertumpu yang dibatasi oleh membran. Berfungsi membentuk kantong atau vasikula, membentuk membran plasma dan dinding sel, serta sintesis gliprotein dan glikolipid. Selanjutnya, ribosom. Berbentuk butiran berukuran 20 nanometer yang terbentuk atas RNA dan protein. Berfungsi menerjemahkan nRNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Selanjutnya, periksisom. Periksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Periksisom berisi berbagai enzim, terutama enzim katalase yang mengkatalisis pembongkaran hidrogen periksida atau H2O2. Sekianlah hasil presentasi saya. Di sini saya melampirkan daftar pustaka yang saya ambil dari buku online dari Google. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.